Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui renungan yang akan saya sampaikan kepada kita. Saya mau menyapa kita semuanya lebih dahulu dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Marilah kita hening sejenak, mendengarkan firman Tuhan untuk sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai 2, renungan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, demikian bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah janjinya akan diwujudkan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats ini diungkapkan Yohanes untuk menggambarkan akhir zaman. Jika kita membaca seluruhnya dimulai pasal 21, sangat jelas Tuhan menjadikan sesuatu baru, tatanan baru, semua yang lama telah berlalu, saudaraku. Keadaan ini tidak mudah diterima akal pikiran manusia tanpa diimbangi dengan mata iman yang menunjukkan harapan maupun penggenapan janji Tuhan. Saudaraku, beberapa hal disebutkan seperti sungai, tahta anak domba, pohon, bangsa, dan sebagainya, memiliki makna tertentu dan pasti berkaitan dengan penatapan akhir zaman. Sungai air kehidupan hendak melambangkan hidup berkelimpahan, saudaraku. Terutama pada situasi akhir zaman, penderitaan, kesakitan tidak akan lagi ditemukan. Sebaliknya Tuhan menyediakan kebaikan yang tak terhingga di dalamnya. Kemudian tahta dan anak domba itu mengarah pada kerajaan Allah yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Dia berkuasa di atas segalanya di bumi ini. Lalu pohon-pohon secara tidak langsung ingin menyampaikan pesan pemulihan serta kesembuhan. Harapan dari kehidupan baru digambarkan seperti pohon yang tumbuh besar, yang memiliki banyak potensi dan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan juga sekitarnya. Penglihatan Yohanes ini tentang akhir zaman ternyata tidak seburuk dan menakutkan seperti yang kita lihat di film-film, saudaraku. Justru terlihat suasana yang amat menyenangkan, layaknya Taman Eden dimulanya. Demikian juga Tuhan Allah akan menghadirkan itu kelak bagi manusia. Tidak ada ratap dan tangis, melainkan penuh sukacita dan pengharapan akan menghiasinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita setia mengimani janji yang Tuhan telah sebutkan dalam firman-Nya. Pada waktunya akhir zaman akan datang di tengah kehidupan kita dan janjinya akan digenapi. Dia akan membawa kita kepada kehidupan penuh sorak-sorai sukacita dan yakni pengharapan yang sangat indah di dalam kehidupan kita ini akan terjadi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh indah janji-Mu Tuhan, yang kelak akan diwujudkan dengan kedatangan-Mu ke dunia ini yang kedua kalinya. Membawa kami Tuhan kepada kehidupan yang baru,
Tidak ada ratap tangis di sana, melainkan sorak-sorai sukacita yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Berkati firman-Mu yang kami dengar, kuatkan kami Tuhan untuk mengimaninya, menjalani hidup kami sehari-hari, biarlah hanya dengan penyertaan-Mu saja. Kami mau serahkan hidup kami padamu, Engkaulah yang tuntun kami, beri kami kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, dan berkati seluruh gereja-Mu dimanapun mereka berada, dan para pemimpin gereja-Mu, baik tingkat pusat, distrik, resort, dan jemaat sekalipun. Biarlah Engkaulah yang bertata di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Kiranya boleh kami bersamamu sepanjang masa. Inilah doa kami serahkan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.